Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 IPA. Gimana keadaan kalian semua? Sehat bukan? Oke, kali ini pembelajaran kita ketemu dengan buku Suma, yaitu biologi. Pertama kali kita ketemu karena 2 minggu kemarin kita masih belum tatap muka. Meskipun di rumah tetap Ibu memperhatikan pembelajaran biologi. Oke, pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang ruang lingkup biologi. Ruang lingkup biologi di sini mempelajari tentang pengertian biologi. Pengertian biologi itu berasal dari kata bios, artinya hidup, dan logos, artinya pengetahuan. Jadi biologi adalah ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang makhluk hidup, yang mana ilmu pengetahuan yang paling dekat dengan kehidupan adalah biologi. Biologi di sini itu luas bidangnya, berkaitan dengan ilmu-ilmu, contohnya fisika, kimia, geografi, ekonomi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, biologi termasuk ilmu sains. Sains di sini ilmu pengetahuan tentang kejadian-kejadian alam yang mempelajari tentang makhluk hidup, hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, di sini ada yang dimaksud dengan ciri-ciri dari biologi. Ilmu sains itu adalah satu objek kajian berupa benda konkret dan dapat ditangkap indera. Yang kedua, memiliki langkah-langkah sistematis yang bersifat baku atau tetap. 3, dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris, pengalaman nyata. 4, hasilnya bersifat objektif atau terhindar dari kepentingan pelaku, subjektif. Cabang-cabang biologi itu antara lain ada anatomi, bakteriologi, bioteknologi, botani, ekologi, embriologi, entomologi, evolusi, fisiologi, genetika, histologi, dan lain sebagainya. Itu termasuk cabang-cabang dari biologi yang mana nanti dipelajari mulai kelas 10 sampai kelas 12 tingkat SLTA. Oleh karena itu, cabang biologi di sini merupakan ilmu campuran dan terapan, yang mana terdiri dari biokimia, sistem kehidupan, biofisika, sistem kehidupan, bioteknologi, paleontologi, biomedik, dan biologi tersebut banyak bagiannya. Ada biologi molekuler, biologi genetika, sitologi, histologi, organologi, biologi perkembangan, molekuler, sel jaringan, organ individu, yang mana semuanya itu dipelajari di cabang-cabang dari biologi. Di sini juga ada pemanfaatan biologi. Pemanfaatan bidang pertanian, bidang industri, makanan, bidang kesehatan, serta bidang pertanian. Selanjutnya, kerja ilmiah. Kerja ilmiah di sini merupakan yang dimaksud dengan kerja ilmiah itu akan merumuskan masalah. Di sini 1, merumuskan masalah, observasi data, hipotesis, eksperimen, analisis data, dan kesimpulan. Cara kerja untuk meneliti makhluk hidup secara langsung dengan menerapkan langkah metode ilmiah ini termasuk ini dilakukan oleh ilmu-ilmuwan sekarang yang bekerja sama untuk memberantasan masalah pandemi sekarang ini. Ini oleh peneliti, oleh bidang-bidang orang yang jenius itu, pakar mikrobiologi ini belum menemukan adanya obat untuk mengantisipasi adanya virus corona ini, sehingga masyarakat diharapkan untuk tenang. Itu semuanya ada hubungannya dengan cabang-cabang dari ilmu biologi ini, kerja ilmiah seorang peneliti. Untuk sikap ilmiah sendiri itu harus mempunyai 7. Di sini ada rasa ingin tahu,
yang tinggi, jujur, objektif, berpikir secara terbuka, memiliki kepedulian, teliti, tekun, dan berani dan santun. Ada jenis data untuk kerja ilmiah itu ada 2, kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif berupa angka, kuantitatif berupa angka dapat menunjukkan jumlah. Kalau kualitatif bukan berupa angka tapi berupa kata-kata penjelasan. Jenis variabel ada variabel kontrol, variabel bebas, variabel terikat. Ini semuanya data jenis variabel ini untuk menunjang adanya penelitian yang mana yang tadi akan dijelaskan di perumusan masalah observasi data, hipotesis, eksperimen jika meneliti suatu penelitian. Ada jenis hipotesis ini perkiraan dinyatakan dengan variabel tadi, jenis variabel sama data. Kemudian ada ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada nutrisi, respirasi, iritabilitas itu pekat terhadap rangsangan, bergerak, ekskresi, reproduksi, tumbuh dan berkembang. Ini nanti akan dipelajari di biologi, ruang lingkup biologi yang mana itu luas sekali, yang mencakup makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Objek biologi pada tingkat organisasi juga diterapkan adalah molekul, sel, ada jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, sistem bioma, biosfer. Nah, semuanya ini ada tingkatannya sendiri. Sekian dulu sekilas peta konsep untuk ruang lingkup biologi. Selanjutnya ketemu Sabtu depan, kita ketemu lagi, kita membahas tentang kinerja sistem kerja ilmiah atau penelitian yang merumuskan hipotesis, perumusan masalah sampai penelitian secara objektif dan subjektif. Oke. Alhamdulillah selesai sudah. Selanjutnya kita selesaikan minggu depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.